Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang hacker yang dalam beberapa hari ini, bahkan sudah seminggu lebih lah ya kira-kira, menjadi viral gitu ya. Akun Twitternya dan akun Telegramnya akhirnya juga banyak diikuti oleh sejumlah orang. Nama hackernya adalah Bjorka. Saya nggak tahu nih apakah pronunciation saya ini benar. Dugaan saya nama Bjorka ini seakan-akan mau mengindikasikan ini orang dari Rusia atau gimana gitu ya. Walaupun saya nggak yakin ini orang dari Rusia. Tapi siapapun itu, karena kan masih gelap nih siapa orangnya ya. Tapi kita nggak usah peduli siapa ke orangnya, tapi kita lihat apa sih yang menjadikan si Bjorka ini heboh. Kita lihat dulu nih berita CNBC, berita kemarin ini ya. Siapakah Bjorka? Hacker yang bikin pemerintah RI ketar-ketir katanya ya. Ini kata CNBC ya. Nah, ya siapa ini Bjorka gitu ya. Karena seakan-akan perhatian itu mulai dialihkan gitu ya, dari Sambo ke Bjorka. Wah, jadi dari blok barat ke blok timur gitu ya. Oke, ke blok timur. Oke. Nah, jadi katanya Bjorka ini adalah seseorang yang ya hacker lah gitu ya, peretas yang suka ngehack gitu ya. Saat ini sedang menghebohkan dunia internet dan khususnya pemerintah Indonesia katanya ya. Karena Bjorka ini meretas, hacker ini meretas, waduh banyak yang diretas ini. Situs Kementerian Kominfo ya. Bahkan dia juga mengklaim mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Nasional negara, BIN, Badan Intelijen Negara ya, BIN, yang dikirim ke Presiden Joko Widodo. Jadi ada dokumen-dokumen yang rahasia yang dikirim oleh BIN ke Presiden Joko Widodo ini diakses, diretas gitu. Dia bisa dapat, dia bisa ambil itu surat klaimnya gitu ya. Nanti kita lihat juga contohnya katanya ya. Nah, nama Bjorka ini sebenarnya sejak dari Agustus sudah menjadi pembicaraan ya. Dia waktu itu ngoceh lah gitu ya melalui forum bridge.to ya, forum di mana tempat mendiskusikan itu apa-apa yang diretas gitu ya. Sosoknya sih tetap saja misterius ya. Katanya, kata Bjorka ini, dirinya telah menjual sebanyak 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Artinya dia juga meretas sistem Komisi Pemilihan Umum, KPU. Ya, dan dia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang isinya ada NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasinya. Jadi Anda bisa hitung nah, sudah mulai nih ya, berapa saja tuh situsnya Kominfo, kemudian komunikasi antara BIN dengan kepresidenan ya, kemudian data-data dari KPU, karena dia mengklaim sudah mendapatkan 105 juta data milik warga negara Indonesia ya, dan sudah dijual, nggak tahu dijual kemana, dan juga punya 1,3 miliar data registrasi SIM card. Iyalah, karena satu orang bisa punya beberapa SIM card. Malah menarik di sini ya. Ya ini sekilas saja ya sambil ini.
Di akun Telegramnya yang dia paparkan data-data yang dia bisa retas, tapi sekarang akun Telegramnya sudah diblokir. Saya kaget juga Denny Siregar punya 10 nomor. Padahal kalau saya nggak salah, satu orang itu maksimum hanya bisa 4 limitnya. Tapi Denny Siregar bisa punya 10. Nah ini menjadi pertanyaan juga ya. Berarti selama ini limit 4 itu bisa dilanggar gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu maksud Bjorka gitu ya. Karena setahu saya orang hanya bisa maksimum punya 4 nomor. Oke? Nah, di sini riuh rendahnya bertambah heboh sejak dari beberapa hari yang lalu. Bjorka di sini membocorkan data rahasia Jokowi. Nah, Badan Sandi Nasional ya, BSSN, Badan Cyber Sandi Nasional, buka suara atas klaimnya Bjorka yang membocorkan data rahasia Jokowi. Ya, BSN atau Badan Cyber Sandi Negara maksud saya, mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai upaya menyikapi adanya kebocoran data rahasia negara yang saat ini ramai dibicarakan orang. Ya, tadi kan sudah membobol 1,3 miliar data registrasi SIM, dan katanya target berikutnya adalah data-data rahasia negara katanya ya. Nah, jadi di sini BSN katanya telah melakukan koordinasi dengan setiap penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami insiden kebocoran data. Tadi seperti Kominfo, KPU, data registrasi SIM card ya. Dia BSSN sedang berkoordinasi ya, termasuk dengan penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Karena kan katanya dia bisa meretas surat rahasia, dokumen rahasia katanya. Ya. Jadi BSN bersama-sama dengan instansi terkait itu sedang melakukan upaya-upaya untuk memitigasi ya, serta memperkuat sistem keamanan cyber guna mencegah risiko yang lebih besar. Ya. Nah, di sini dia mengatakan juga, maksud saya BSSN, bahwa telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, yaitu Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Karena yang dilakukan oleh Bjorka ini adalah jelas pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, apalagi dia mempublikasikan data pribadi orang. Ya. Nah, oleh karena itu di sini dia meminta instansi-instansi yang yang diindikasikan diretas dan juga seluruh penyelenggara sistem elektronik lainnya untuk memastikan keamanan sistem elektronik masing-masing ya. Nah, seperti yang diketahui bahwa di sini menariknya adalah bahwa setelah si Bjorka ini, si hacker ini melakukan pembobolan atau meretas data rahasia negara, bahkan si hacker ini, si Bjorka ini menantang pemerintah untuk mencarinya, memburunya dan menghukumnya. Dia bilang apa nih ya waktu di Telegramnya Sabtu lalu, sekarang sudah di-blok Telegramnya. Dia bilang, saya masih menunggu untuk diserbu oleh pemerintah Indonesia. Keren juga dia, nantang dia ya. Oke. Nah, di sini di CNN ada daftar sampel beberapa dokumen rahasia untuk Pak Jokowi ya, yang dibocorkan oleh Bjorka. Ya, ini berita hari Sabtu, ini baru beberapa hari ya kan. Di user forum ini, Bridge Forum ya, forum tempat orang mendiskusikan apa-apa yang diretas gitu ya. Bjorka ini masih membuat kehebohan lagi gitu ya, bikin tambah heboh lah. Setelah berhasil dia mengklaim membocorkan rangkaian surat rahasia untuk Bapak Presiden, termasuk dari Badan Intelijen Negara. Ya, di sini katanya yang dia bisa retas itu
surat-surat dari tahun 2019 sampai tahun 2021 katanya ya. Wah, bahaya juga kalau klaimnya benar ya. Nah, data yang dicuri itu katanya ya terdiri dari 679.180 data. Dengan kapasitas 40 megabyte kalau dikompres. Kalau yang tidak dikompres 189 megabyte. Banyak ini. Nah, dalam unggahan itu katanya Bjorka dia cuma menyatakan lah bahwa dia melakukan peretasan, tapi tidak menyatakan bahwa surat-surat itu untuk dijual gitu ya. Mungkin di sini tujuannya hanya untuk pamer gitu ya. Nih, aku bisa ya membobol data presiden. Seakan-akan begitu maksudnya ya. Dia juga menyertakan sejumlah sampel atau contoh dokumen yang dibobol, ya kan? Nah, di sini pertama katanya ya yang dibobol surat rahasia kepada presiden dalam amplop tertutup dengan pengirimnya Badan Intelijen Negara, ya, dan penerimanya Bapak Presiden Joko Widodo. Yang kedua katanya surat rahasia kepada Mensesnek dalam amplop tertutup, juga pengirimnya adalah Badan Intelijen Negara. Ketiga, permohonan jamuan snack dari Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan. Keempat, suratnya yang contohnya adalah permohonan dukungan sarana dan prasarana dengan pengirim Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Kelima, gladi bersih dan pelaksanaan upacara bendera pada peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019 dengan tujuan Kepala Biro Tata Usaha. Ya, nggak terlalu penting, cuman kalau benar surat ini diretas, wah ini kan menunjukkan dia berhasil gitu kan. Lanjut dulu deh ya. Keenam, permohonan audiensi kepada Menteri Sekretaris Negara guna menyampaikan pandangan dan gagasan mengenai pembentukan Badan Pemasyarakatan dan Badan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Wah. Kemudian yang ketujuh katanya penjemput inspektur upacara peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Ya. Kedelapan, pemberhentian dari jabatan administrator dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tertinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kesembilan, penunjukan PLH Deputi Hukum dan PUU tanggal 2 sampai dengan 9 Agustus tahun 2019 atas nama, ini inisial aja ya, HS, SHMH, ya, dengan pengirim Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. Namun demikian, itu cuman sampel-sampelnya. Tapi Bjorka tidak memberikan rincian isi surat-surat tersebut pada bagian sampel yang dia publikasikan. Dia cuma mau kasih lihat, ini ada 9 nih, ya, judulnya ini saja, tapi isinya dia tidak sebutkan. Tapi kalau benar ini 9 ini bisa diretas sama dia, ya artinya tidak mustahil semua surat-surat yang disebut itu benar bisa diretas. Bahaya kan? Nah, di sini yang menarik ya. Nah, di beberapa sumber lain saya melihat ada seperti saling lempar katanya, itu kan menurut berita. Di sini contohnya setelah Bjorka membocorkan data rahasia Jokowi, Menkominfo angkat tangan katanya. Angkat tangan karena katanya bahwa masalah peretasan ini bukan menjadi tupoksi dari kementerian. Jadi seakan-akan itu bukan kerjaan Kominfo kalau sampai bisa diretas katanya. Kominfo hanya bisa bekerja di bawah payung hukum yang tersedia, tidak melampaui kewenangannya. Ya mungkin benar juga ya, apalagi menabrak tupoksi lembaga institusi lainnya. Mungkin yang dimaksud Badan Cyber dan Sandi Negara. Karena di sini kan seperti ada, kalau dari berita lain yang saya baca, dibuat seakan-akan lah berita itu bahwa ini melempar-lempar gitu ya. Kominfo bilang itu bukan tugas kami, itu tugas dari badan lain. Ya, oke deh ya. Kemudian
Disebutkan juga oleh Johnny Plate bahwa serangan cyber atas ruang digital kita itu menjadi domain teknis dari Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN. Jadi itu bukan lingkup kerjanya Kominfo lah, kira-kira gitu. Ya. Kemudian BSSN sendiri hingga saat ini belum memberikan komentar resmi, ya. Dalam hal ini ya BSSN bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Namun meskipun demikian katanya Kominfo tetap melakukan koordinasi dengan BSSN serta kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah bocornya data-data penting tersebut. Oke. Nah, di sini menariknya lagi, ternyata hacker Bjorka ini benar-benar menantang pihak-pihak yang diserangnya. Contoh di sini dia membocorkan data pribadi Johnny Plate, Menkominfo, ya. Iya, kalau saya lihat saya sempat melihat akun Telegramnya sebelum diblokir. Jadi beberapa jam sebelum diblokir saya beruntung gitu. Walaupun di akun Telegramnya itu nggak bisa saya screenshot karena diproteksi sama dia. Saya lihat beberapa data pribadi Johnny G. Plate, data pribadi yang tadi saya sebut, Denny Siregar yang bisa punya 10 nomor handphone. Saya nggak tahu apakah 10 nomor handphone itu masih aktif semua. Kalau masih aktif semua dan bisa punya 10 itu juga menjadi suatu tanda tanya. Karena kan hanya bisa maksimum 4. Apakah itu maksud si Bjorka membocorkan data Denny Siregar yang juga di Telegramnya dituduh sebagai sosok yang seperti mempolarisasi masyarakat. Seakan-akan ini kelompok A, kelompok B. Misalnya kan, apa ya dulu istilahnya, kecebong sama apa gitu ya. Lupa saya tuh, udah lama nggak ngikutin masalah politik ya. Jadi dianggap bahwa Denny Siregar ini adalah orang yang yang justru memecah masyarakat menjadi dua kubu. Oh iya, kecebong dan kampret, kira-kira begitu gitu ya. Kalau saya mencoba menginterpretasikannya. Oke. Nah, oleh karena itu di sini kita lihat lagi CNBC bilang hacker ini, Bjorka ini buka suara, inilah waktunya revolusi. Saya nggak tahu ya, Bjorka ini orang Indonesia apa orang Rusia ya? Kalau orang Rusia, apa urusannya gitu dengan revolusi di Indonesia? Saya curiga jangan-jangan ini orang Indonesia tapi pakai nama Bjorka. Maka dia ajak orang untuk revolusi. Karena katanya negara ini sudah terlalu lama dijalankan begitu sewenang-wenang, klaimnya dia gitu ya, tanpa perlawanan. Jadi dia ngajak masyarakat untuk berevolusi. Karena katanya sekarang ini kritik-kritik terhadap pemerintah kesannya ditutup permanen. Oleh karena itu, inilah saatnya revolusi. Makanya ini agak berbau politik juga ya kalau saya lihat ya. Nah, apalagi di sini yang menarik. Ya, ini dia nih contohnya. Ini saya screenshot, tapi ini akun Twitternya. Nah, akun Twitternya bisa saya screenshot. Kalau yang akun Telegramnya saya tidak bisa screenshot. Ini sekitar 1 jam sebelum akun Twitternya diblokir, saya sempat screenshot. Ya, sekitar jam 3 lewat lah, hari Minggu jam 3 sore, jam 3.30 lah kira-kira, Minggu sore. Di sini masih bisa saya screenshot. Dia mengklaim dia posisinya di Warsawa, Polandia. Tapi saya nggak yakin dia orang Rusia. Tapi kalaupun benar, ya bingung juga saya apa urusannya ya. Apa hanya untuk show off, pamer, I don't know. Ya, di sini cuitan yang dia pin, yang dia taruh paling atas itu ternyata cuitan 20 hari yang lalu. Kalau dihitung dari hari Minggu ya. Bukan ya. Bukan H itu bukannya hari, sorry. Jam itu hour ya, sorry. Di sini dia menantang Twitter. Dia bilang bahwa dia tidak melanggar aturan apapun. Tetapi jika Anda, maksudnya Twitter, di kemudian hari mendisable atau memblokir akun saya ini karena permintaan dari pemerintah Indonesia, Anda seharusnya malu.
Maksudnya dia bilang, Twitter lu jangan blokir-blokir akun gua ya. Kalau lu sampai blokir akun gua karena permintaan dari pemerintah Indonesia, malu-maluin aja lu. Kira-kira begitu ya. 1 jam kemudian hilang ini akunnya. Tapi sebelum hilang ini ada beberapa yang saya bisa screenshot ini, yang dia mengkritik Denny Siregar ya. Yang dikatakan dia menggunakan internet untuk mempolarisasi masyarakat ya, memecah masyarakat lah gitu maksudnya. Kemudian dia juga nyindir-nyindir Erick Thohir gitu ya. Apa itu, dia bilang Anda tidak mungkin jadi presiden ya, jangan buang-buang waktu Anda. Saya juga nggak yakin apa benar Erick Thohir mau jadi presiden, nggak ngerti saya. Tapi ini seakan-akan Bjorka ini ngerti gitu ya konstelasi politik di Indonesia gitu ya. Oke deh. Nah kemudian ini dia nyindir orang dari siapa ini, Kaset Press, nggak tahu sih, kepala sekretariat presiden kali ya mungkin ya. Aparat akan cari Bjorka karena langgar undang-undang ITE. Nah sama Bjorka seperti diejek gitu ya. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain kira-kira gitu ya. Ini sudah 21 hari setelah saya membocorkan data-data ya. Tapi sampai sekarang Anda nggak tahu mau mulai dari mana gitu ya cari saya. Ini dia nantang gitu ya. Nah, ya ini dia nih, setelah saya 1 jam kemudian saya mau baca-baca lagi, sudah disuspend sama Twitter ya. Jadi dia udah nggak bisa ngoceh-ngoceh lagi di Twitter. Di Telegramnya saya masuk juga sudah diblokir. Waduh, nggak seru deh ya. Ya tapi bagus juga lah daripada kita harus dipusingkan sama orang-orang ini. Tapi menurut saya kalau ada pesan yang menarik di sini ya, terlepas dari dia ngaduk-ngaduk data gitu ya, meretas data-data. Ini sekaligus menjadi peringatan buat para penyelenggara sistem elektronik, tidak hanya di kepemerintahan, tapi juga di swasta, juga harus memperhatikan security dari data-data yang ada di server masing-masing, yang ada di jaringan. Ya, dugaan saya ini kalau dia bisa retas data dari tahun 2019, artinya dia retas dari server, bukan dari jaringan. Karena meretas server itu ya, dia bisa langsung ngambil data dari tahun berapa sampai berapa. Kalau dari jaringan berarti dia harus pantau bertahun-tahun gitu ya. Jadi intinya adalah pesan yang bisa kita ambil dari ulahnya si hacker ini adalah masing-masing penyelenggara sistem elektronik harus meningkatkan keamanan dari jaringannya, dari servernya, dan lain-lain. Kalau tidak mau diretas. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.